Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Teknik Mesin semester 4 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi melalui video pembelajaran untuk mata kuliah metode penelitian dan statistik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyajian data hasil penelitian. Tahukah adik-adik bahwa ada beberapa cara untuk menyajikan data hasil penelitian tergantung dari jenis datanya. Jadi, setiap jenis data punya cara sendiri-sendiri untuk disajikan ke dalam satu cara yang mudah untuk difahami, mudah untuk ditafsirkan, mudah untuk didapatkan atau difahami keseluruhan isi data tersebut. Nah, marilah kita cari tahu bagaimana cara kita untuk menyajikan data hasil penelitian. Nah, tujuan penyajian data yang pertama adalah untuk memberikan gambaran sistematis hasil penelitian. Jadi kita harus memberikan gambaran secara berurutan, secara sistematis, bagaimana hasil penelitian yang kita dapatkan dari proses-proses pengambilan data yang sudah kita lakukan. Kemudian tentu saja untuk mempermudah proses analisa data. Jadi analisa data itu biasanya kita dasarkan ya dari data yang kita sajikan. Bisa berupa grafik, bisa berupa tabel. Kemudian mempermudah interpretasi dan pemahaman pada data. Ya, jadi dengan melihat tampilan yang sederhana, yang baik, dan bukan berupa data kasar atau data awal, raw data, data yang sudah diolah yang kita tampilkan dengan menggunakan gambar yang bagus, ya, yang di situ mudah untuk dilihat, dibaca, difahami, maka akan mudah proses untuk melakukan interpretasi dan pemahaman pada data. Kemudian juga tujuan penyajian data adalah untuk membantu proses pengambilan kesimpulan atau keputusan secara tepat dan akurat. Nah, ada 3 cara secara garis besar untuk menyajikan data. Yang pertama adalah dengan narasi, yaitu jika datanya jumlahnya sedikit, tidak ada pembanding data tunggal misalkan. Anda melakukan pengukuran, kemudian Anda memperoleh data tunggal, atau beberapa data yang jumlahnya tidak banyak, 1 atau 2, maka akan mudah, akan baik untuk menyajikannya dalam bentuk narasi. Narasi itu adalah kita menuliskannya, menyajikan data dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalimat, tulisan. Jadi misalkan hasil pengukuran panjang atau hasil pengukuran diameter dari batuan hasil pengukuran diameter dari batuan yang ada di daerah X rata-rata memiliki diameter sekian sentimeter misalkan. Nah, itu adalah contoh cara menyajikan data dalam bentuk narasi atau kalimat. Kemudian contoh yang kedua, cara penyajian yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Ya,
Untuk tabel ini kita mementingkan keakuratan data gitu ya. Jadi kalau kalian mementingkan keakuratan data, perlu untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka dengan apa namanya? Akurasi sampai sekian digit tertentu dan itu diperlukan untuk menunjukkan itu, maka kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, setiap kolom dan baris dalam tabel kalian itu harus memuat informasi yang sangat detail, jadi jelas gitu ya. Kolomnya itu menunjukkan apa, barisnya menunjukkan apa. Kemudian tabel data dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Ya, tetapi memang sebaiknya tidak berulang. Jadi kalau sudah disajikan dengan tabel, maka kita tidak lagi menyajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, biasanya kalau kita menyajikan data dalam jumlah yang sangat besar, ya kan, misalkan ada 100 data, ya 100 data. Nah, dari 2 variabel gitu ya. 100 variasi, maka tidak mungkin kita menyajikan dalam bentuk tabel karena akan sangat sulit untuk membacanya. Maka kita sajikan saja dalam bentuk grafik, itu akan lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya, tadi narasi sudah sangat jelas ya. Jadi kita menyajikan data yang jumlahnya sedikit ya dengan menggunakan narasi, satu atau dua data hasil analisis yang sudah dianalisis kita nyatakan dalam bentuk narasi. Apa yang kita dapatkan dari hasil pengukuran atau eksperimen kita. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, biasanya ada dua jenis tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel biasa, itu menyajikan di dalam setiap kolomnya, itu biasanya menggambarkan variabel-variabel yang ingin ditampilkan di situ. Ya, yang ingin kita sajikan. Nah, misalkan di sini tabel 1 yang sebelah kiri ini adalah indeks prestasi mahasiswa berdasarkan partisipasi kelas. Oke. Nah, di tabel yang sebelah kiri ya, ini menunjukkan nama. Kemudian tabel yang sebelah kanan ini menunjukkan indeks prestasi. Ya. Ya, jadi dalam setiap kolom ini menunjukkan variabel. Kemudian variabel ini harus jelas, ya. Harus beda antara kolom pertama dan kolom kedua. Biasanya umumnya kalau kita punya dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, gitu ya, independen dan dependent variabel, maka yang kita sajikan di kolom pertama yang lebih awal itu adalah variabel bebas, variabel X misalkan. Nah, sedangkan yang kita sajikan di kolom berikutnya itu adalah variabel terikat. Contohnya adalah variabel Y. Ya, jadi itu ya. Kemudian tabel yang berupa distribusi frekuensi, yaitu banyaknya data dengan nilai tersebut kita sajikan. Ya, misalkan ketika kita melakukan grading atau penilaian ya dari hasil ujian mahasiswa, kita dapatkan beberapa nilai 50, 60, 70, 80.
Yang 50 frekuensinya berapa? Yang 60 frekuensinya berapa? 10 frekuensinya berapa? Yang 80 frekuensinya berapa? Ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, nanti dari sini kalau mau dinyatakan dalam bentuk grafik atau gambar atau diagram, nanti bentuknya adalah diagram pi, gitu ya, diagram pi. Kalau dalam bentuk frekuensi itu tadi. Oke, baik kita sekarang masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama yang bisa kita gunakan adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. Ya, total nilai diubah dalam sektor 360 derajat. Ya, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran sangat tepat untuk keperluan perbandingan. Ya, jadi ini tadi cocok kalau kita gunakan dalam frekuensi seperti ini. Ya, jadi untuk variabel tertentu dia punya frekuensi berapa atau nilainya berapa. Dan kalau kita jumlahkan frekuensi tersebut itu menjadi 100%. Atau bagian dari variabel tertentu itu berapa. Kalau kita jumlahkan jadi 100%. Maka kita bisa membuat persentase gitu ya. Misalkan di sini ada frekuensinya 4. Ya, 4 itu dari 20 itu adalah berapa? 4 dibagi 20 kali 100% atau 20%, ya kan? 4 per 20, 1/5. Ya, 1/5. 1/5 kali 100%. Atau 20%, ya 0,2 kan? Oke. Demikian juga yang lain. Ini adalah 6 per 20 kali 100%. Ini 7 per 20 kali 100%. 3 per 20 kali 100%. Nah, nanti berapa persentasenya kita sajikan dalam bentuk ini. Diagram lingkaran atau pie chart. Gitu ya. Nah, ini dengan mudah kalian bisa lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Gitu ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini misalkan hasil bumi di kota B, kalau kita jumlahkan ini 100%. Ya, sekian ton, ya, sekian ribu ton misalkan. Kita jumlahkan 100%. Untuk beberapa varietas tanaman, variasi tanaman. Misalkan untuk beras berapa ton, jagung berapa ton, kedelai berapa ton, ketela berapa ton. Kalau kita jumlahkan totalnya menjadi 100%. Ya, maka kita bisa mencari beras itu nanti berapa persen, jagung berapa persen, kedelai berapa persen, ketela berapa persen dari total hasil panen di kota B, gitu ya. Kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Oke, kemudian kita bisa juga menyajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, diagram batang merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang-batang persegi atau balok. Diagram ini cocok digunakan untuk keperluan perbandingan. Ya. Diagram batang dapat memuat lebih dari satu jenis data. Dalam menggambar diagram batang membutuhkan sumbu vertikal dan horizontal. Oke, baik. Untuk membandingkan beberapa jenis data, beberapa nilai variasi, itu ya, nilai variabel, maka kita bisa menggunakan diagram batang. Ya, misalkan kita melakukan penelitian, pengambilan data di SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Variabelnya ini ya, variabel bebasnya ini. Ya, ini yang kita variasikan adalah tingkat pendidikan. Kemudian di sini adalah data pegawai. Ya, ya. Jadi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Maka kita bisa apa namanya?
nyatakan dalam bentuk diagram batang seperti ini, sehingga kelihatan jelas perbandingan antara pegawai dengan tingkat pendidikan yang ada. Nah, ini cocok digunakan jika antara satu variasi dengan variasi yang lain pada variabel bebas itu tidak saling berkait atau tidak merupakan satu nilai urutan tertentu. Ini kan tidak terkait. Jadi SD ya SD. SD tidak ada kaitannya dengan SMP, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan SMA. Tidak ada kaitannya dengan D3, S1, S2. Masing-masing punya nilai sendiri-sendiri. Jadi nilai di sini itu tidak ada kaitannya dengan nilai setelahnya. Ya, maka kita cocok gunakan diagram batang. Nah, untuk diagram yang model seperti ini kita butuh sumbu. Ya, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal ini menyatakan variabel bebas, sumbu vertikal ini menyatakan variabel terikat. Ini adalah variabel hasil pengukuran. Kalau sumbu horizontal ini variasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala atau berkelanjutan atau menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Misalkan produksi minyak setiap tahun, jumlah kelahiran setiap tahun, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini data produksi minyak, misalkan, atau data penjualan mobil, contoh di sini ya. Setiap tahunnya seperti apa progresnya, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk diagram garis, menunjukkan perkembangan apakah naik atau turun, atau naik atau turun. Nah, ini sehingga dari sini jelas terlihat gitu ya. Karena tujuan kita untuk membuat diagram atau menyajikan data itu salah satunya adalah agar lebih mudah terlihat. Seperti ini kan kelihatan dari Januari Februari dia naik, dari Februari ke Maret dia turun. Ya pun demikian, kalau misalkan kalian yang banyak dilakukan di teknik mesin, misalkan pengaruh putaran mesin ya terhadap konsumsi bahan bakar, misalkan. Kalau RPM-nya 1000, kemudian ke RPM 2000, apakah nanti naik untuk konsumsi bahan bakar atau turun, nanti bisa terlihat hubungannya. Jadi ini menunjukkan keterkaitan antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain di sini ya. Satu variasi dengan variasi variabel bebas yang lain. Jadi saling berkait ya, nilainya, berkelanjutan. Oke, maka cocok digunakan diagram garis. Kemudian ada yang kita sebut dengan diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang dalam penyajiannya menyertakan gambar-gambar sebagai ilustrasi. Ini bertujuan untuk lebih menarik. Lambang ini biasanya dipilih sesuai dengan karakteristik data yang disajikan. Misalkan isi tong daur ulang, ini plastik, ada berapa banyak plastik. Kemudian kaleng, ada berapa banyak kaleng di sini. Kaca, ada berapa banyak kaca. Kardus, ada berapa banyak kardus. Nah, dari sini orang akan jelas melihat, oh ternyata yang paling banyak di tong daur ulang itu adalah plastik. Kemudian diikuti dengan kardus, kemudian diikuti dengan kaleng dan kaca. Nah, ini sangat menarik untuk diagram gambar gitu ya. Kemudian plot atau diagram plot. Diagram plot merupakan jenis sajian data matematis yang dituangkan dalam koordinat kartesian. Variabel pertama yang diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel kedua diletakkan dalam sumbu horizontal. Ya, jadi sumbu horizontal ini sebenarnya adalah variabel bebas dan sumbu vertikal ini adalah variabel terikat. Ya, kemudian koordinat dari titik tersebut adalah plot datanya. Jadi kita buatkan titik-titik plot, titik-titik data. Ya.
Lalu bagaimana perlakuan kita pada titik data tersebut? Kita bisa melakukan beberapa perlakuan, misalkan dengan menggunakan regresi, interpolasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita plot, kita buat data, kita buat kita hubungkan antara satu titik data dengan titik data yang lain. Nah, bisa dengan regresi, bisa dengan interpolasi. Ya, yang paling sederhana adalah interpolasi linier gitu ya. Kita hubungkan langsung antara satu titik data dengan titik data yang lain, yang nantinya bentuknya akan mirip dengan diagram garis seperti ini. Gitu ya. Baik, itu tadi beberapa cara penyajian data. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan nanti bisa diterapkan ketika kalian menyajikan data hasil observasi atau eksperimen atau data pengukuran ya dalam naskah skripsi kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.